Hai, kenalkan saya Alia Natasha. Saya founder dari Mama Bisa Investasi dan DNA Finance. Untuk aku yang namanya technology is the door of opportunity. Dan door of opportunity is the growth in finance. Dengan adanya berbagai macam teknologi, kita melihat banyak kesempatan yang diberikan oleh para perempuan untuk mengedukasi dirinya. Karena yang namanya finance memberikan opportunity untuk bertumbuh dan juga membantu para perempuan bisa menciptakan generasi yang melek finansial. Dari teknologi tercipta banyak opportunity di bisnis untuk level up dan membuka cakrawala baru. Saya percaya dengan akses ke berbagai teknologi bisa mempermudah terutama edukasi terkait finansial. Karena with a good financial knowledge, we all can give a little touch up to every woman's life. Saya percaya teknologi akan semakin maju dan semakin banyak perempuan Indonesia bisa memajukan negara kita. Teknologi akan memberikan peluang yang sangat besar untuk perempuan, terutama dalam pengembangan kompetensi dengan berbagai macam pelatihan berbasis teknologi, yaitu pelatihan daring, dan juga terutama juga bisa membantu untuk mengembangkan kecerdasan teknologi, sehingga di dalam alam kompetisi seperti sekarang akan selalu menempatkan diri sebagai terdepan dalam mengantisipasi resiko-resiko teknologi. Selain itu juga dengan menggunakan teknologi, maka perempuan akan lebih bisa mengelola tantangan dalam hal work-life balance. Misalnya dalam memanage tanggung jawabnya dalam membina keluarga. Wanita memberikan peranan secara pendorong ekonomi, implikasinya adalah di dalam keluarga. Salah satunya meningkatkan dari segi kemampuan wanita sebagai pendorong ekonomi keluarga, khususnya di bidang literasi keuangan, dan digital ekonomi menjadi sebuah aspek penting di dalam pendorong ekonomi bagi perempuan di dalam keluarga maupun di dalam literasinya, membuka peluang bagi wanita untuk tetap bisa memberikan kontribusi maupun mengembangkan skill secara pendidikannya. Menurut saya teknologi di bidang keuangan itu sangat-sangat merupakan game changer ya, karena seperti kita tahu teknologi itu mendisrupsi banyak sekali aspek di kehidupan kita. Di industri keuangan terutama itu juga berdampak sangat banyak, terutama dari cara kita beroperasi, dari sisi bisnis, dari sisi riset, juga mungkin data security. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat kita antisipasi, terutama dalam memudahkan kita untuk mengambil keputusan, untuk menjadi lebih efisien, dan terutama buat perempuan saya rasa akan sangat berpengaruh juga kepada part of the working and life balance gitu, karena teknologi itu seharusnya sangat membantu wanita juga pada umumnya untuk mempermudah mereka dalam melakukan keputusan-keputusan mengenai bisnis di bidang keuangan, tapi juga membantu kita dalam mengantisipasi work and life balance, terutama jika kita ada keluarga atau punya kehidupan personal yang akan lebih baik gitu. Hal yang paling membuat saya excited ketika membicarakan the future of tech in finance industry adalah bagaimana teknologi dapat memecahkan berbagai tantangan yang ada, membawa kita menuju inklusi keuangan dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Teknologi menciptakan peluang tak terbatas, boundless opportunities, sehingga penting untuk memastikan bahwa perempuan berada di garis depan dalam inovasi teknologi dan the future of workforce yang inklusif, diverse, dan fair bagi semua. Ketika perempuan mengadopsi teknologi, ada satu yang berbeda. Mereka menciptakan solusi yang inklusif yang mengutamakan empati. Empati itu merupakan ciri khas dari perempuan. Perempuan menggunakan teknologi tidak hanya untuk survive, tapi juga untuk mendorong kemajuan to transform the world in a profound and meaningful ways. Jadi teknologi bukan hanya sebagai faktor pendukung atau enabler, namun juga merupakan suatu katalis penting bagi perempuan untuk berinovasi, memimpin, bertransformasi, dan menginspirasi. Yang membuat saya paling bersemangat karena teknologi itu tidak ada batasnya.
Jadi apa yang bakal muncul di kemudian hari atau di masa depan itu mungkin sesuatu yang tidak terbayang sekarang. Jadi kalau kita berkaca ke 20 tahun yang lalu mungkin belum ada, sekarang semua on handphone. Ketinggalan dompet nggak masalah, ketinggalan handphone jadi masalah. Nah 20 tahun ke depan kita nggak tahu, 10 tahun ke depan mungkin akan ada teknologi baru, alat baru, cara baru untuk melakukan transaksi dan mengatur keuangan kita. Halo, dengan saya Vera Iflim. Saya adalah Direktur Keuangan Bank Sentral Asia. Bicara teknologi dan digital, hari ini adalah bagian dari satu product cycle sebuah, terutama untuk bank. Karena tanpa digital, tidak mungkin kami bisa menjangkau jumlah transaksi yang lebih masif, nasabah yang lebih luas, dan ekosistem yang lebih luas. Dan dengan digital membuat nasabah dapat bertransaksi lebih efisien, lebih cepat. Tentunya dari kami bank selalu memperhatikan bahwa transaksi itu harus always better, experience-nya cheaper, faster, and safer. Karena keamanan bertransaksi menjadi salah satu hal yang sangat utama. Digital juga mengencourage kita untuk adaptasi yang lebih baik. Tentunya dalam hal ini literasi keuangan juga terus harus ditingkatkan. Kami dari BCA sangat banyak melakukan literasi keuangan. Karena seaman apapun sebuah sistem, kalau nasabah atau pengguna daripada digital tersebut tidak paham dengan menjaga keamanan informasi, terutama terkait dengan PIN, OTP, nomor rekening, dan sebagainya dengan mudah di-sharekan, itu tentu akan berdampak hal yang tidak baik. Jadi saya pikir hari ini innovation, digital, itu bagian dari agility, dan tentunya saya percaya untuk Indonesia 3-5 tahun ke depan akan lebih baik lagi dengan digital. Saya Desi Masri, saya Head of Product and Solutions dari PT Visa Indonesia. Transformasi digital tentunya memberikan peluang yang besar untuk para perempuan untuk mengembangkan karirnya, terutama di bidang finansial. Dengan transformasi digital, lebih transparan, equality antara perempuan dan laki-laki juga terjaga. Dan tentunya pesan saya, para perempuan harus stay confident, when there is a will, there is a way. Halo, saya Eva Nur dari Sinexis Internasional. Terkait perkembangan perempuan di sektor finance dan perkembangan teknologi, saya melihat juga sangat pesat. Perempuan ini sangatlah cepat beradaptasi gitu ya. Jadi dengan perkembangan teknologi ini sangat membantu sekali, baik dari sisi membuat kebijakan, juga mempercepat dan mengefisiensikan proses yang ada di perusahaan tentunya. Nah, ini diharapkan kita tetap terus menggunakan teknologi ini dengan baik, juga dengan aman, di mana kita tahu sektor finansial juga punya resiko-risiko, di mana digital transformasi akan diiringi juga dengan resiko sibernya. Tapi saya melihat kolaborasi yang diadakan oleh wanita di sektor finansial dan juga wanita di sektor cyber security sudah cukup bagus, sehingga diharapkan kolaborasi ini terus berjalan dengan baik dan tentunya lebih maju lagi. Halo, saya Linda dari PT Bank Sibank Indonesia. Bagaimana pandangan saya mengenai peran perempuan menghadapi digital transformation secara global? Saya percaya bahwa perempuan tidak kalah untuk berperan sangat penting dalam global digital transformation. Kenapa? Karena perempuan punya passion dan juga punya strong drive, dan yang pasti punya compassion. Dan yang terutama yang saya belajar adalah perempuan-perempuan Indonesia adalah perempuan-perempuan yang tangguh, grit, punya growth mindset, dan mereka percaya bahwa kekuatan kolektif, yaitu women, support women, itu adalah faktor kunci di mana kita bisa membawa Indonesia lebih maju, di mana kita bisa memajukan perekonomian Indonesia secara bersama-sama dan berkontribusi kepada negara kita yang tercinta. So, women, let's learning together and let's contribute to make Indonesia a better place. Ya, menurut saya bagaimana wanita itu memperoleh karir, kesempatan dalam bidang teknologi
wanita seharusnya selalu rajin untuk mengupdate pengetahuan. Kemudian yang kedua juga harus up to date dengan situasi dan perkembangan teknologi terkini, termasuk juga membangun relasi yang banyak ya untuk mendapatkan knowledge ataupun pengalaman di bidang teknologi. Untuk perempuan yang ingin mengembangkan karirnya melalui teknologi, sebetulnya kesempatannya banyak sekali. Karena dengan teknologi itu, perempuan yang perlu menyeimbangkan antara karir dan rumah tangga itu mendapat kesempatan untuk mengembangkan karirnya melalui ketersediaan teknologi, karena dengan adanya teknologi maka fleksibilitas untuk berkarir itu sangat tinggi. Karena pada saat woman atau perempuan di rumah, mereka bisa memulai bisnisnya dari rumah, dan kemudian juga mereka bisa mengembangkan produknya, menawarkan produknya ke seluruh negara, ke seluruh dunia menggunakan teknologi. Oleh karena itu, maka bagi perempuan Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran kita perempuan di dunia ekonomi maupun dunia sosial, saya melihat ini kesempatan yang baik dan perlu dipelajari. Bagaimana memanfaatkan teknologi, setelah itu bagaimana menggunakan teknologi itu untuk perkembangan karir maupun perkembangan bisnis. Saya coba melihat dari satu sisi spektrum dari ekonomi kita, dari perempuan Indonesia itu bisa di level yang tinggi, yaitu di level manajerial. Tetapi ada satu sisi lagi, wanita Indonesia atau perempuan Indonesia sangat banyak berkecimpung di bidang UMKM. Oleh karena itu, bagi perempuan Indonesia yang berkecimpung di bidang UMKM, ini juga suatu kesempatan yang sangat baik dan opportunity yang perlu segera diambil, karena kesempatan untuk berbisnis atau mengembangkan bisnis secara level mikro pun itu dimungkinkan dengan adanya teknologi. Hai, nama aku Feli. Aku happy banget akhirnya ada acara Indonesia Women in Finance Conference, karena selama ini finance keuangan itu selalu lekat dan didominasi oleh laki-laki ya sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal teknologi di dalam keuangan, aku juga berusaha banget untuk mengincorporate teknologi itu, karena selama ini sama ya, industri keuangan tuh selalu kaitannya premium, mahal, advisernya itu mahal, tidak bisa dijangkau oleh semua orang, tidak affordable. Tapi thanks to teknologi akhirnya lebih banyak orang bisa mendapat edukasi, bisa juga mendapat akses, bisa mendapat banyak pembelajaran yang sebelumnya mereka nggak bisa dapatkan, dan thanks to teknologi. Semoga acara-acara seperti ini akan selalu ada, mengingatkan bahwa finance itu bukan hanya tentang laki-laki, tapi juga perempuan boleh terlibat, ambil bagian, dan kita semua terlepas dari kelas sosial apapun, kita harus ambil bagian dalam keuangan kita sendiri dan mengontrol masalah finance kita sendiri. Saya senang sekali bisa berada di acara ini. Saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih sama Mbak Mel yang udah mengundang di sini. Buat saya acara ini sangat inspiring. Kenapa? Karena kita tahu sendiri di sektor finance sama teknologi itu sangat gender bias. Tapi di sini kita bisa lihat the growth of the leadership of women itu luar biasa. Tadi Mbak Mel juga sempat share tentang 10 influential figures di teknologi, itu hanya satu perempuan di antara ke-10 orang tersebut. Jadi this women empowerment event is very needed. And ini sangat inspiring karena kita bisa lihat sendiri experience mereka, kita bisa lihat sendiri bahwa mereka not only skillful, but they also have some cases that they can share with us, for us to grow further, for us to be better and to be more impactful dimanapun kita berada. Terima kasih. Acara ini berkesan sekali, memberikan banyak wawasan, insight, sharing, dan juga memberikan saya a little bit confidence untuk memberikan edukasi kepada women tentang finance. Finance is not just a personal finance, tapi finance juga bisa menjadi industri yang membangun karir dan opportunity untuk kamu. Hopefully next year acara ini lebih banyak sosialisasinya dan lebih banyak para perempuan dari berbagai generasi untuk mengikuti acara ini. Oke, thank you. Kesan saya terhadap acara ini sangat baik
bahwa memang teknologi adalah pisau bermata dua, bisa membantu perempuan untuk semakin produktif dan semakin berperan, tapi di lain hal juga teknologi juga ada risikonya. Ini yang harus kita manage bersama. Tidak bisa kita hindari, kita harus tetap harness the potential of technology to the maximum possible. Terima kasih. Saya hampir selalu hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh Indonesian Women in Finance. Tentunya karena didukung juga oleh CFA Society, jadi acara-acara yang dibikin oleh WIF itu selalu membuat kita itu menambah capability kita juga untuk networking. Hampir tiap tahun tuh Indonesia Women in Finance tuh membuat conference yang tema-temanya sangat menarik gitu. Tentunya untuk tema teknologi kali ini juga menambah capacity building kita, selain kita juga bisa bernetworking dan memperluas jaringan kontak kita di dunia terutama industri keuangan dan perbankan. Oke, acara ini menurut saya menarik dan saya banyak belajar, dapat ilmu, dapat informasi mengenai teman-teman di company-company lain, terutama company-company besar, bagaimana menerapkan gender equality, bagaimana menghargai perempuan, dan bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan supaya lebih baik lagi untuk perusahaan maupun untuk society. Saya hadir di acara ini pertama kali, senang sekali. Saya bangga bisa melihat banyak sekali wanita-wanita hebat yang hadir pada hari ini. Banyak sekali sebagai speakers dan tentunya ke depannya akan lebih banyak lagi wanita-wanita hebat di dunia finansial di Indonesia. Selamat untuk acara yang bagus ini. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi acara-acara seperti ini di mana bisa berkumpul dengan perempuan-perempuan hebat di sektor finansial. Dan acara ini sangat-sangat menurut saya sangat-sangat informatif dan tadi juga banyak pemaparan-pemaparan dari banyak leader perempuan ya. Jadi sangat membuka wawasan dan diharapkan acara-acara seperti ini makin banyak lagi. Sekali lagi selamat, semoga acara selanjutnya lebih hebat lagi, lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang bisa memberi inspirasi untuk generasi muda yang ingin berkecimpung di dunia finance. Acara ini sangat insightful ya untuk sharing, ini sangat membantu para wanita supaya mereka termotivasi dan tentunya punya better self confidence ya untuk berperan aktif dan terutama percaya bahwa peran wanita itu tidak sedikit dan sebagai wanita sangat penting untuk tetap positif dan support each other. I encourage buat teman-teman bisa ikut acara di Indonesian Women Conference bersama CFA Society Indonesia. Sangat useful untuk networking, itu juga sangat beneficial. Jadi saya percaya ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. So, ya sampai ketemu di next event. Bye. Terima kasih untuk undangannya ke acara sore hari ini. Acara yang sangat baik sebenarnya, terutama untuk komunitas CFA dan Women in Finance. Untuk kita saling belajar, saling sharing, dan topik yang diangkat juga cukup hangat. Topik yang bukan satu keniscayaan untuk saat ini. Acara ini juga bagus sekali ya untuk membuat kita semakin luas relasinya, juga untuk selalu mendapatkan update-update terkini tentang perkembangan teknologi khususnya. Ini acara yang sangat bagus sekali karena banyak sekali sharing dari pembicara tentang bagaimana pengalaman, bagaimana arahnya untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk perkembangan atau untuk meningkatkan karir dari perempuan Indonesia.